Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mungkin ada yang masih bingung bagaimana cara menyusun jurnal pembelajaran, bagaimana cara menyusun aksi nyata. Buku ini, video ini insya Allah akan menjadi jawabannya Bapak Ibu. Bapak Ibu tonton sampai akhir, jangan di skip. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan terjawab kebingungannya, gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu itu sedang belajar modul berapa, gitu ya. Misalkan Bapak Ibu sedang belajar modul 2. Nah, di modul 2 itu kan ada 4 topik, ya kan? Masing-masing topik itu pasti akan ada tugas aksi nyata. Pasti Bapak Ibu, di setiap topik atau unit, boleh dikatakan topik atau unit, itu nanti pasti akan ada tugas aksi nyata. Misalkan di unit 2, nanti akan ada aksi nyata. Kita disuruh ini, aksi nyata, ya kan Bapak Ibu? Demikian juga Bapak Ibu, kalau di topik 3 atau unit 3 ada aksi nyatanya. Nah, Bapak Ibu baca-baca. Kira-kira Bapak Ibu itu mau buat aksi nyata yang mana? Topik berapa? Nah, gitu ya. Misalkan di sini saya contohkan akan membuat topik ketiga. Nah, nanti tugasnya ini di sini sudah ada formatnya, format aksi nyata. Kita nanti membuat program ya, program apa ini? Pembelajaran yang experiential learning, maaf saya nggak begitu melihat Bapak Ibu. Kemudian nanti ngisi tabel ini, kemudian nanti lakukan pencatatan, terus hasilnya seperti apa, apakah ada perubahan, terus melakukan evaluasi. Nah Bapak Ibu, kalau gabung di kelas kami itu sudah kami persiapkan semuanya. Bapak Ibu nanti di kelas kami ini agak ada videonya. Video ini panduan Bapak Ibu, bukan video yang umum di YouTube kami ya, tapi ini video khusus. Misalkan Bapak Ibu tadi kepengen mengerjakan modul 2. Silakan diklik Bapak Ibu. Di sini nanti akan ada promnya, silakan di-download ya. Nanti di sini lengkap Bapak Ibu. Mau topik berapa? Tadi kan topik 3 ya. Nah, kalau kita menugas ya pakai prom ini, kalau membuat aksi nyata pakai prom ini, kalau membuat jurnal ya pakai ini. Nah, ini sudah kami buka Bapak Ibu. Coba kami bukakan caranya ya Bapak Ibu ya. Modul 2 promnya yang topik 3. Kalau sudah kebuka promnya Bapak Ibu, isi yang warna merah ini dulu. Nah, ini yang sering salah paham Bapak Ibu. Dikira kok mengerjakan pakai AI ya. Kita itu tidak mengerjakan sepenuhnya Bapak Ibu, tapi kita minta bantuan AI untuk menerjemahkan pikiran kita. Ini kita ngisi sendiri nanti. Namanya siapa, NIM-nya apa, LPTK-nya mana, mapelnya apa gitu ya. Kemudian lingkungan sekolahnya kita seperti apa, siswa-siswa kita keadaannya seperti apa, masalah sosial emosional, karena ini topik sosial emosional ya kita isi. Kalau Bapak Ibu bingung mengisi, di sini sudah kami berikan beberapa alternatif. Silakan dipilih untuk mengisi lingkungan sekolah. Silakan mana yang cocok toh. Nah, kalau nanti kepengen mengisi yang karakteristik siswa, silakan dipilih gitu ya, Bapak Ibu. Kalau sudah, maka nanti promnya kita copy. Setelah di copy, maka kita masukkan di AI-nya. AI itu bukan mengerjakan sepenuhnya, tapi mengikuti perintah kita, mengikuti apa yang ada di otak kita, Bapak Ibu. Tinggal kita klik. Nanti akan jadi aksi nyatanya. Coba kita lihat latar belakangnya dulu. Nah, ini ada kan langkah perencanaan program persis seperti ini. Ini langkah-langkahnya. Nah, misalkan menentukan target. Nah, menentukan target persis Bapak Ibu. Nah, kemudian apa? Deskripsi dan pencatatan kita diminta di sini ya. Lakukan pencatatan. Hasilnya ini juga ada hasil perubahannya, kemudian juga ada evaluasinya, ada semua sesuai yang diperintahkan oleh aksi nyata tersebut. Kalau sudah selesai Bapak Ibu, maka kita lanjut ke jurnal pembelajaran. Kita buka prom jurnal pembelajaran. Kalau sudah kebuka, kita copy saja, kita masukkan di bawahnya tadi. Kita akan dapat judulnya dulu ya. Kita akan judul ya. Misalkan saya suka nomor 1 ya, maka prompt berikutnya kita kopikan lagi ini. Nah, ini kita lagikan, kita masuk di sini Bapak Ibu. Di bawahnya suka nomor berapa? Nomor 1, kalau nomor 3 ya ganti nomor 3. Kalau nomor 1 ya nomor 1 saja. Diklik saja, maka nanti jurnal pembelajaran kita akan jadi Bapak Ibu ya.
Nah, ini sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita copy. Silahkan di copy. Maaf, bentar ya, ini masih proses Bapak Ibu. Oke, kalau sudah kita copy, kita masukkan di Microsoft Word, di copy. Terus kita rapikan, Ctrl A, kita rata kiri kanan, fontnya pilih yang Times New Roman, ukurannya 12, warnanya hitam semua. Klik kanan, paragraf ini 0, 0, ini 1,5. Oke. Tinggal kita rapikan Bapak Ibu ya. Oke, ini dihapus saja yang tidak penting, langsung di sini. Kita tulis saja di sini jurnal pembelajaranku misalkan ya. Kita ini buat tengah judulnya biar tebel, ini kita gedekan semua, udah jadi. Lalu kita rapikan. Identitas guru sudah, aksi nyata ini, aksi nyatanya ini ya, judulnya biar sama dengan atas Bapak Ibu. Nah, ini latar belakangnya ada. Kemudian kalau ada tabel, kita klik ini, tabel desain. Jadi ini langkah-langkahnya. Kemudian nanti ini hapus, Bapak Ibu harus baca ya. Ini silahkan dirapikan hasilnya. Setelah itu nanti akan ada, bentar, refleksi pribadi. Yang namanya jurnal pembelajaran itu aksi nyata ditambah refleksi, kemudian ditambah umpan balik. Sudah pas Bapak Ibu, umpan balik itu ada Ibu Siti Aminah, kita ganti namanya gitu ya. Terus ada tindak lanjut. Setelah kita melakukan refleksi dan dapat umpan balik, rencana kita ke depan apa? Ini ada tindak lanjut. Kemudian nanti akan ada lampiran itu ya. Lampiran silakan Bapak Ibu pilih yang mana. RPP misalkan ini tidak usah, misalkan hanya 2 ini. Kita butuh RPP-nya. Ya kita minta di AI-nya ini tadi. Buatkan lampiran. Ini ya kita kopikan saja. Oke, nanti kita akan dibuat RPP yang kita gunakan sebagai lampirannya gitu ya. Oke, kita kopikan saja. Ya, kita kopikan lampirannya di bawah sini tadi ya. Nah, ini biar ke atas lampiran. Nanti foto ya, nanti Bapak Ibu siapkan foto yang ada di sini. Foto kegiatan siswa saat praktek mendeskripsikan. Nah, kita minta siswa untuk difoto gitu kan bisa gitu ya. Nanti setelah RPP Bapak Ibu siapkan fotonya ini gitu ya. Sesuai yang ada di sini. Kita pilih saja 2 atau berapa gitu ya. Sekarang lampiran RPP-nya kita copy di sini. Sekali lagi kita rapikan tadi Bapak Ibu. Kita rapikan bentar. Ini saya hapus yang tidak penting ya. Ini harus dihapus Bapak Ibu, yang bagian yang tidak penting. Langsung saja di sini. Oke, kita rapikan dulu. Rata kiri kanan. Di sini pilih Times New Roman 12. Hitam semua, klik kanan, paragraf 00, sini 1,5. Oke, silakan dirapikan RPP-nya Bapak Ibu. Dirapikan. Nah, identitasnya ini ya, ini bisa kita rapikan: sekolah, mata pelajaran, kelas. Sudah terisi otomatis karena kita sudah ngisi konteksnya di awal gitu ya. Mungkin garisnya bisa kita hapus. Oke, ini kita taruh di sini, kita enter 1, udah. Oke, nah ini Bapak Ibu, kok ada ini Pak? Gampang, Ctrl H, ketikkan ini, replace all. Nah, hilang semua, 34 bintang-bintangnya hilang. Sudah rapi Bapak Ibu. Oke ya, itu sudah. Tinggal satu lampirannya apa Bapak Ibu? Foto yang di ini saya hapus saja. Nanti kita tambah foto di sini, misalkan insert foto siswa sedang melakukan apa tadi ya yang disarankan.
tinggal kita masukkan foto, misalkan ini ya. Nanti bisa kita tata, kita kasih tulisan di sini. Gitu Bapak Ibu. Kalau kepengen nambah cover ya silahkan Bapak Ibu. Sudah kami siapkan contoh covernya ya. Kalau di kelas kami, kelas ini Bapak Ibu, nanti juga ada covernya ya. Nanti di situ ada covernya, Bapak Ibu tinggal nambah cover kalau kepengen, gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, ini catatan Bapak Ibu. Ini untuk Bapak Ibu yang kebingungan bagaimana caranya membuat jurnal pembelajaran. Yang betul adalah Bapak Ibu tetap mengerjakan semua aktivitas ya Bapak Ibu ya. Semua aktivitas di sini mohon perhatian sebentar Bapak Ibu. Sedikit lagi ya. Modul 1 misalkan di sini yang umum ya. Kita lihat di topik 1. Di sini itu nanti akan ada tugasnya sebenarnya Bapak Ibu. Misalkan ya ini. Nah, ini nanti juga diisi, tapi ini nanti tidak dikumpulkan Bapak Ibu. Ada caranya, promnya ada, nanti pakai prom yang nugas, nanti otomatis diisi. Tapi pesan saya jangan hanya sekedar diisi, tapi dipelajari. Di sini berarti kita disuruh apa? Rutinitas ketika kita merencanakan pembelajaran. Oh, dalam merencanakan saya memilih capaian pembelajaran. Berarti ini buat kita belajar. Besok saya kalau mau buat rencana pembelajaran berarti yang pertama harus ini, yang kedua harus ini, yang ketiga nanti harus ini. Nah, semua ini nanti juga ada caranya Bapak Ibu. Maksudnya kalau Bapak Ibu nanti pengen nyusun KKTP juga ada promnya. Mau nyusun CP, TP, ATP ada promnya Bapak Ibu. Nanti setelah PPG di kelasnya insya Allah akan kami lengkapi. Gitu Bapak Ibu. Jadi niat kami Bapak Ibu nanti kalau beli kelas kami bukan hanya sekedar untuk PPG, bukan hanya untuk nugas semuanya, bukan hanya untuk untuk jurnal, untuk aksi nyata tidak. Tapi saya kepengen Bapak Ibu nanti punya kompetensi baru, kompetensi yang kekinian, pun bisa menguasai AI sehingga nanti ketika kita lulus PPG, tugas-tugas administrasi jadi mudah karena kita sudah punya AI. Ngoten nggih Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau bergabung di kelas kami, silakan link di deskripsi, dicek Bapak Ibu, nanti di situ ada linknya. Bapak Ibu melakukan pembayaran langsung masuk di member.senyumpendidikan.com. Kalau sudah melakukan pembayaran nanti di situ akan ada materinya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.